Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau beribadah ya. Adik-adik boleh fokus yuk, tinggalin dulu mainannya. Ayo kita siapkan hati kita yang terbaik. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada bersama-sama kami dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan menutup bungkus kami dari awal ibadah kami sampai kepada akhirnya. Biarlah Engkau yang boleh membuat kami mengerti setiap firman Tuhan dan setiap pujian yang dibawakan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita
Adik-adik, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau katakan, ini hati kami Tuhan sebagai hamba di hadapan-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali kami mau katakan dari hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, kami gak bisa membalas kasih-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi dalam roh. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom adik-adik semua, kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik semua. Adik-adik pasti punya seorang sahabat. Pasti punya seorang best friend, teman yang sangat akrab. Nah, pernah nggak adik-adik dikhianati oleh seorang sahabatnya? Pernah nggak adik-adik merasa bahwa sahabat atau teman adik-adik mengkhianati adik-adik semua? Pasti pernah kan? Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Saat makan malam bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus itu sedang berbahagia, bercengkrama. Namun di situ ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia memiliki niatan hati untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Pada saat makan malam bersama, Yudas mendengar suatu suara iblis yang mengatakan bahwa dia harus menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang penjaga Roma pada masa itu. Nah, di situ Tuhan Yesus sebenarnya tahu loh adik-adik bahwa dia akan dikhianati.
Namun di situ Tuhan Yesus tetap tersenyum bersama-sama dengan murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di tengah-tengah berdoa itu Tuhan Yesus merasakan ketakutan karena dia tahu bahwa dia akan diserahkan dan dikhianati oleh seorang sahabatnya yang bernama Yudas. Setelah Tuhan Yesus berdoa bersama muridnya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bertemu dengan Yudas dan beberapa tentara-tentara Roma yang akan siap menangkapnya. Saat di tengah-tengah perjalanan bertemu itu, Yudas datang mendekat kepada Tuhan Yesus dan memberikan pelukan atau ciuman perpisahan kepada Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus bersedih karena hanya dengan suatu pelukan atau ciuman yang diberikan, tetapi Tuhan Yesus telah diserahkan oleh Yudas kepada penjaga Roma, dan juga Yudas, Tuhan Yesus diserahkan oleh Yudas kepada penjaga Roma. Di situ sebenarnya Tuhan sangat sedih, tetapi Tuhan tetap menggenapi akan firman-Nya. Nah, jadi adik-adik, saat kita bersama sahabat, mungkin kita merasakan yang namanya kesedihan untuk dikhianati. Namun belajar dari Tuhan Yesus tadi, meskipun Tuhan dikhianati oleh Yudas Iskariot yang adalah murid dan sahabatnya, tetapi Tuhan Yesus tetap memaafkan dan tetap memberikan pengampunan kepada Yudas. Bahkan Tuhan Yesus juga mengampuni kita dengan rela disalibkan untuk menebus dosa kita manusia. Jadi adik-adik kalau punya masalah atau tidak berbaikan dengan sahabatnya atau ada sahabat yang mengkhianatinya, jangan bersedih, tetap bawa dalam doa, maka Tuhan akan menolong dan semua sahabat kita akan bisa kembali bersama kita. Kita tidak boleh membenci, tetapi kita tetap harus mengasihi. Oke, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita, yaitu dari Efesus 4 ayat 27 yang mengatakan, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 27, "Dan janganlah memberikan kesempatan kepada iblis." Hai adik-adik, ada kabar gembira nih. Gema, Gerakan Anak Mencintai Alkitab baru akan dimulai di minggu ini, tanggal 29 Januari 2023. Yuk kita simak baik-baik ya caranya. Teman-teman akan mendapatkan lembar gema di masing-masing satelit, baik kelas kecil maupun di kelas besar. Tapi untuk kelas besar jangan lupa ya, siapkan 1 buku tulis untuk mengisinya. Dan untuk kelas kecil, teman-teman akan mendapatkan lembar gema dan bisa langsung diisi di lembar gemanya. Dan satu lagi, di minggu depan jangan lupa setelah kalian mengisi, kalian kumpulkan masing-masing satelit ya. Karena kalian akan mendapatkan kartu gema yang akan diberikan cap oleh para pembina sekolah minggu di masing-masing satelit. Nah, jadi teman-teman tetap terus semangat ya, dan terus tekun dalam mengerjakan dan membaca Alkitab. Tetap semangat. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita menyelesaikan ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kami percaya firman ini boleh kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan terus memberkati hidup kami dan keluarga kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.